itu ya. Nah, makanya orang belajar ilmu agama betulah ada kawan setiap hari seminggu sekali. HP itu menonton jangan nonton artis terus. Sekali-sekali lah nonton ceramah Guru Fahrudin, Guru Afgan, kita kalahkan dengan si Bilar. Satu masih bunga si Denny, apa ada kacamata? Hilang. Hilang kita juga deh. Itu ada banyak kurang sungai ambil menggantikan, kita gantikan orang yang dari sana. Nah, jadi kita berkumpul dengan para ulama, harus kenal dengan para ulama bukan karena cinta kita dengan ulama. Ini ada haul orang minta sumbangan, sumbangkan. Tidaklah kita sumbangkan untuk senantiasa menyenangkan para orang-orang soleh, menyenangkan orang-orang yang dekat dengan Allah, melainkan Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Boleh jadi nyumbang 1.000 diganti 1 juta, nyumbang 1 juta diganti 1 miliar. Ada di dunia diganti, pasti di akhirat akan diganti. 1.000 yang pian sumbangkan acara siang hari ini jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita pernah muliakan ulama. Siapa yang nyuruh muliakan ulama? Nabi. Dan akrama aliman faqad akramani. Siapa yang muliakan orang berilmu, siapa muliakan orang alim, dia Nabi. Berarti yang muliakan aku dia Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Muliakan aku dia Nabi berarti muliakan Allah. Wa man akramallaha amalahu jannah. Siapa yang muliakan Allah, tempatnya ada lain, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Makanya disayangi ulama. Mau ada Guru Fahrudin datang muliakan. Nah, tadi orang rumah memuliakan benar, alhamdulillah kami datang. Tapai solusi. Bagaimana ngasihnya nih? Kena justru dia habis ceramah. Pas satu ceramah ini bakas. Rupanya ini lagi keluar sambil terus. Itu tahan apa? Ulang terus. Lu bilang mana? Udah makan deh apa? Tunggu awak. Dari hari apa? Dua sidik nih. Dihantar gelombang itu ya Allah. Dari ungkal kata milahan kada berlebihan gelombang hantak kok. Apa selesai kawan sebenarnya umur ini terheng aku. Dia punya man itu zikir di kelompoknya. Nah, mama dia lebih ya Allah tapi membesok kursi ini masya Allah membawa aman-aman tak. Hari ini masya Allah perjalanan 5 jam ya. Dan sini yang umum sehat badan sehat. Nah, berapa ada tadi bagi batas ceramah nih bro? Ada. Karena belum awas itu satu mak amplopnya itu banyak situ. Sakit diurun yang di situ. Umat tadi ya, mana tadi? Jadi kita ambil pelajaran tadi dibacakan oleh guru kita Makhrologi Manaqib Sidik Amal situ yang kita ambil banyak, mana kita amalkan. Jangan dia lalu telinga kiri, kebal telinga kanan aja. Apa aja sidik itu sudah tidak sidik. Kepemurahan sidik untuk membantu agama luar biasa. Itu dicontoh, jangan hidup pemalang. Percuma di sini hidup orang sugi pun pemalang kok. Orang masjid sugi orangnya pemalang, kulit rahmat dada. Jangan pemalang hidup kita nih, pemurah-pemurah aja. Kenapa? Orang pemurah tuh Habibullah, orang pemurah tuh kekasih Allah. Al-Bakhil aduwullah, orang bakhil pemalang musuh Allah. Walau kana aliman, dia bukan alim tapi pemalang musuh Allah. Lagi hubungan. Makinnya orang terhadap orang pemalang ini dia bertujuh dia berkawan. Jangan manusia hantu dia ada itu.
Kali ini orang-orang mengalah nih makan di warung ini habis itu langsung merokok dia. Artinya itu nyuruh kawan layer. Kali kalau orang mengalah coba orang pemurah nyaman. Guru nih pemurahnya dengan mulut ya Allah. Serupiah dan luar biasa. Jadi guling. Jadi makan belum makan. Jadi minum belum minum. Jadi warung. Jadi bayar belum bayar. Itu yang pertama, pemurah tidak. Yang kedua, sidin lihat perjalanan sidin menuntut ilmu agama luar biasa. Dengan sedap sidin berilmu agama lalu dimuliakan Allah. Tatkala Allah muliakan lalu dimuliakan di mata manusia. Kenapa? Karena berilmu. Tubuh sidin kenapa? Diziarahi karena sidin aulia Allah, karena sidin berilmu Allah angkat derajatnya. Cuma bukan karena berilmu. Kayak kita mampus. Ada yang menghilangi. Jangan orang menziarahi lalu kuburan kita bukan orang. Kenapa dia bukan? Itu hidup kayak hantu kelakuan dia. Amun orang alim di hauli beribu orang sudah mahali ada yang nyuruh jeda. Allah gerakkan hati-hati pecinta-pecinta ini. Kenapa? Beliau kekasih Allah. Amun kita bang, jangan kan orang mahali anak seorangnya ada soal mahali. Kuburan kita ada yang diarahi, jangan kan orang anak seorangnya ada diarahi. Sekali warang antar kita aja 10 tahun berada lagi. Anak tadi itu boleh ada anak kurang. Pas menguburkan namanya langsung boleh 10 tahun berada di kuburan lagi. Pas naik haji, pas anak boleh, udah orang kampung kena boleh ke rumah. Jarang ke kubur. Mending kepala 10 tahun. Mending mencari harga. Keliling-keliling di orang kampung lawasnya dia. Mending kuburan orang kampung dia. 10 tahun hari itu sini dia. Orang 10 tahun yang lalu tuh di mana intangannya lagi. Malu dengan orang kampung orang menungguin, orang hatinya beberapa kuburan tangisnya langsung. Padahal kan tahu kuburan siapa tangisinya. Di orang kampung, itu lakukan aja kuburan abahnya. Mana nangisnya? Rupanya ada penemu kubur kan. Tuh dia, apa kau tangis di sini? Kuburan abahku. Kuburan abahku yang apa? Ini ya, ini kuburan Cina tuh kan. Ada bakti dengan Tuhan. Nah itu kita, kalau wali orang dia nuntut ilmu agama, buai anak jangan bungul, bu, anak perhatikan, dalam aja didengarkan. Ini aja orang tua atau orang dia, sama dong makan, abah Ipang bisa mengaji, mama Ipang bisa mengaji, duduk sama dia ini. Mulai hidup begini bro. Cuma hidup kayak apa dulu? Yang ini sudah jauh dari orang dulu. Orang dulu kayak aku lah, lagi aku suka ada mengaji sakit kalau aku boleh berikan. Mungkin ada sembahyang sedayung bagi siram orang. Anak-anak ini apa ada? Nanti kena ada ya kan ya salahmu aja. Betul lah anak-anak ini anak yang soleh-soleha. Harus kita perhatikan anaknya jangan bungol. Perkara dunia ni kalau bunga, perkara agama ni kalau bunga ni, tahu bunga lah kok. Dulu bagi dengan tambuk, semua tambuk tadi. Jadi kita dalam keluarga harus ada yang alim, mungkin ada anak cucu barang alim, mungkin ada cucu alim menantu barang alim. Ini mana lah hendak mencari menantu orang alim? Seperti ya Ustaz, ya Ustaz tu dia ni paling 600.000 ya, bukan itu ukuran anak ni kan main ya. Jangan salah. Jangan dia tuh dia belajar isi mobil. Kurang dulu yang berjabat kada bermobil ribuan lagi mobilnya. Ini kata seorang datang tak ini kalian. Apa kalian mau? Iya. Pemburung aku ni aja. Namun pemburung esok kawin kita. Sekali kawin orang pertama subuhnya ngoyor menantu tunggu senapan angin. Ayo itu apa mana? Ayo ini kawin orang pemburung, mencari burung. Dengan itu borong. Jadi kan kita anak berilmu, anak itu berilmu, seolah jadi
yang kita harap tatkala kita sudah di alam kubur. Kada lain anak yang soleh dan soleha yang terus mendoakan kita, itu harapan kita. Orang tua pulang didik bujur-bujur, jangan lupa doakan, jangan putus asa, doakan anak. Guru bangil tuh ya, dengan anak amnya tahajud, anak guringan, buka sidin kelampu langsung doakan sidin. Apa doanya? Itu doa yang masyhur aja kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, apa lagi? Oh, tuh doakan anak, namanya anak itu menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang menurut, anak yang kita dambakan, anak yang bakal membela kita nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat sahibul haul anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Nama berilmu tuh. Orang kalau berilmu di mana aja bagana mulia aja. Sauyuh-uyuhnya orang berilmu baik, nyaman aja. Sakit-sakitnya orang pada berilmu sakit bujur, sakit benar. Payah hidup di mana aja. Tapi orang hendak memuliakan keadaan bertemu bulan, Bang. Orang hari ini sekiranya kurangnya orang mondok tuh keluar jadi tukang ajar di masjid jadi tahu seorang-orangnya. Kalau membaca doa diandap orang di tangan. Nah, jadi kita jangan takutan antar anak ke pondok pesantren, antar anak ke sekolah pesantren, duitnya gue. Jangan menyerah dulu. Allah sudah jamin anak yang sekolah agama, Allah jamin rezekinya. Jadi jangan takutan. Banyak orang yang asal dari yang sulit, pas memondokkan anak, Allah mudahkan rezekinya. Asal yakin aja, bujur-bujur anak kita memperjuangkan ilmu agama, dia bujur-bujur mencarikan harta yang halal untuk menafkahi anak yang belajar ilmu agama, insya Allah akan Allah mudahkan rezeki-rezeki dia. Itu orang alim, ada alim ya Allah, anak kasihan mengaji tidak bisa, apa yang kita harapkan. Pas anak mati, pujian kakak, ayo ding baca yasin, pujian yang adik, bapak baca yasin aku, alim kumpuk ya, aku pada tahu lah. Orang tua itu ya bisa sekolahkan. Orang kami sekolah TPA ini ada gara-gara orang minta bayaran 5.000 hadiah sebulan, ambil dia kali. Terus saat ini dia mengaji, bahari kepang ya kami tidak berbayaran kagak. Kita dilarang, memang dilarang kita dijelasin dari dilarang memang kita meminta upah untuk agama ini. Tapi sebagai orang tua yang baik yang beradab harus paham dengan guru yang mengajari anak kita mengaji. Pahamnya kayak apa? Bentuk sidin manusia juga. Biar nak bajuannya guru hendak bajuannya. Biar nak makan ayam sama juga guru hendak makan ayam. Mereka itu biar harus paham. Kenapa? Yang berikan kepada orang alim itu akan kembali kepada dirinya. Kalau anda isi anak alim, punya mengaji kena lakas bisa membaca Al-Quran. Kalau yang mondok ilmu yang manfaat, satu aja amalnya perhatikan guru yang mengajari anak kita mengaji. Aku nih, ada keberas guru, ada beri beras, ada gula, ada beri gula, ada kabini guru, beri gini, ada itu. Ada ulun nih, aku nih, ada kabini guru tuh. Nah, ada ulun ada kabini di sini. Oh betul tuh gitu lah. Kowe ada pengenalan sadar tuh. Sedikit lagi lah, karena ulunnya jauh. Biar mengundang pikir 1000 kali. Tiket bulan balik siapkan haji duit 5 juta ada mayo. Jadi mumpung sini lawas sedikit gitu lah. Tiket berangkat di sini. Atau tiket sini nih apa? Apa? Nah, jadi harus dijadikan anak perhatikan, guru yang mengaji perhatikan. Jangan antar anak dengan ikut, anak kalah pulang. Guru ya, jadi anak lengkap. Anda betul anak seorang guru itu mulai anak nakal. Kurang harus paham, diberi guru kan anak sebenarnya. Lah, salah, guru ini kadang ambil perhatikan dia guru mata dunia. Cuma bagi kita yang paham, coba lihat ulama-ulama dulu orang-orang yang anak-anaknya yang menjadi ulama,
pasti itu orang tuanya memang cenderung hatinya cinta dengan orang alim. Coba ya, perhatikan dia ada orang alim, lihat datu-datunya, pasti itu ada datunya orang alim atau orang muhibbin yang cinta dengan orang alim. Itu anaknya mau tuh. Itu dia Anda pendidikan orang anak alim, dia harus cinta dukung perjuangan agama orang-orang alim. Maka Allah akan jadikan anak keturunan dia menjadi orang alim. Ada anak cucu, ada cucu didik, ada didik ke bawah didik lagi, ada tuh salah satu keturunan kita menjadi orang alim. Tuntut ilmu agama. Kita suruh anak kita mengaji, belajar Al-Quran, antara pondok, insya Allah selamat kita dunia wala akhirah. Yang mana menantu alimnya man jadi imam, kada paham hukum kawal takun. Coba menungol tangguh kesadaran. Anda sudah yang misalnya saya jadi imam, suruh mentuha bungo, suruh menantu bungo. Jangan tuha kau aja jangan. Ujar mentuha kau aja. Ujar menantu ulun bisa ya, cuma apa kul aja ya kan. Melihat subuh agak membacanya kuliah imam kapironnya tak. Kuliah ni am tataran tangguh termudik baca. Coba kan yang tapi hafal tuh. Bacanya kuliah imam kafirun gimana tuh? La aqulu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Karena tahajud lakumnya. Maka sebenarnya subuh anak tarang hari masih aja a'bud. Jadi itu hak panjangnya Pak kuliah nih. Sekali lagi jadi itu a'bud tertampar nih. Orang amun pintar, orang alim itu disambungkan ayat ini menampar. Gara-gara ya itulah kalau sudah bungol nih ada imam setelah ini jadi imam lalu ada masbuk berdiri Pak, tertinggal sarakaah masbuk ini tertinggal Fatihah. Makmum yang masbuk ini datang, si imam membaca kuliah sudah lakum dinukum waliyadin. Bungol si makmum yang masbuk kada ingat ayam kada tertinggal Fatihah ini pendengarnya walat doling. Beramin, ingat. Amin. Bingung lah imam. Nah imam, yakin kedoling nih. Anda padahkan yakin, kenapa? Yakin beramin. Padahkan doling, ketiadanya kaya-kayanya sudah. Lalu ada rokok-rokok iman, memikirkan antara doli dan yakin. Bingung orang. Ya Allah, tuh hati yang misalnya ya menoleh ke belakang tuh, petakon dan makmum. Yakin ke doli. Bukan semua orang kedua. Nah jadi kita ambil pelajaran. Banyak sudah yang dikisahkan di dalam manaqib dari dibacakan oleh guru kita. Ambil pelajaran, wali itu pamurah, ada penyarikan, ada kita minta balik, mana pemalar, penyarikan mau pulang. Ada sesuai dengan ngaran sabar, tapi penamparan. Jadi kita ambil pelajaran, jangan hanya sekedar kita haul saja. Kita umpati dan kita amalkan apa yang sudah dicontohkan sini. Jadi mudah-mudahan kita beradakan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan sebab dengan berkat sahibul haul, tidak pulang dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa kita, tidak pulang dari tempat ini melainkan Allah kabul segala hajat kita, tidak pulang dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Mungkin belum tahu panjang lebar sampai di sini aja. Belum tahu aja ada yang kelaparan juga di hidupnya. Jangan menyangka pertama kuat makan, boleh jadi orang kurus lebih kuat makannya. Itu apa nak belas tuh habisnya. Ada semua di ladang mulai menumpang lagi, murang panjang, berbisa, punya sekali lagi. Langsung aja gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, alim ulama, beserta seluruh pejabat pemerintahan, wabil khusus zuriyah Tuan Guru Datuk Safat, guru kita Al-Ustaz Fakhrul Razi, beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita, dan wabil khusus lagi kepada guru kita yang tadi baru menyampaikan tausiahnya di hadapan kita, yaitu guru kita Ahmad Ruhadi As-Sulungi yang datang dari Kalimantan Tengah. Ini adalah sebagai melunasi hutang ulun di tahun kemarin, karena tahun kemarin ulun terlambat datang, maka dituntut tahun ini, maka ulun bawakan beliau sekedar membayar hutang, tapi tambangnya bayar ya kan. Ma'asyiral hadirin jamaah yang ulun muliakan, sedikit saja saya menyampaikan sebuah hadis Nabi, idza mata ibnu Adam. Dalam satu riwayat, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal dunia, telah wafat anak Bani Adam, maka terputuslah amalnya. Dia tidak bisa lagi beramal karena sudah meninggal dunia. Kada bisa lagi pergi undangan orang acara sambut Ramadan, sidin kada awal datang. Lagian kalau datang mengaji kita, tidak bisa lagi nambah amal. Orang tarawih sidin kada awal lagi, orang baca Al-Quran sidin kada umpat lagi, karena sidin sudah meninggal dunia, kada awal beramal lagi. Illa min salasin, kecuali 3 macam perkara. Pertama, sedekatin jariyah, orang yang bersedekah yang mengalir. Tafsiran hadis ini adalah wakaf. Orang yang selama hidupnya pernah berwakaf bagi masjid ini, maka berpahala. Dipakai kita nambah pahala, dipakai lagi nambah pahala meninggal dunia sidin. Di alam kubur kita pakai hari ini sidin nambah pahala. Kita pakai bulan tarawih, bulan Ramadan nambah pahala. Padahal sidin sudah meninggal dunia, ini seakan-akan naik masih beramal. Karena wakaf ini gawian sidin. Makanya kita ini hidup harus pernah menitipkan duit yang sekira-kira pahalanya terus mengalir ketika kita membutuhkan. Karena masuk ke dalam kubur itu, punya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, idza dakhalal qabra bila zadin pakaan nama rakibal bahra bila safinatin. Siapa orang wani masuk ke dalam kubur kada membawa bekal, pergi seorang terjun di tengah laut langkah dari sisinya, tentu tidak akan selamat. Maka itu kata Nabi, mal mayyit fi qabrihi illa kalwahid al-murawwis. Tidak adalah orang yang meninggal dunia dalam kuburnya kecuali seperti orang yang haram di lautan, yang dia membutuhkan pertolongan siapa saja. Itulah perumpamaan. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka kita buai. Dan sudah terlanjur sugi, kita pakai. Dan sudah terlanjur sugi, kita jangan pemalar. Galang yang kayak telunjuk, kalau kayak kentingan, nah sebuah deh. Belum melihat tadi dengan galang, kalau ini sebuah
titiknya. Melihat ke mana? Galang mana? Galang kayak kelincingan. Nah, kalung kayak telunjuk. Kotak wakaf lalu. Nang kada begelang 5.000. Nang begelang-begelang tadi 5.000. Ya, lihat. Cuma jadi orang suki. Galang kayak telunjuk. Kalung kayak kelincingan. Wakaf 5.000 raya jadi orang suki. Berusialah, mulai kita tidak ada panjang umur, mati impian, ini kawin pula, laki kawin pula, gelampian nagai ketelunjuk, kelingking kenapa kalung nagai kelincingan, diwaris pianom, nyaman nyaman harus dilum kelapa pengantin, kalung kayak kelingkingan, gelang kayak telunjuk, nyamannya. Awak makam di alam kubur kan tanya, dari mana kau dapat duit itu? Kau kemanakan? Ketuhukan kita. Awak tuhuk berkikih menjadi duit. Kan teguh mati, banyak bini anum. Kalau bini anum kena mati ditanya, dari mana kau dapat gelang? Warisan bini Tuhan. Awak makanan teguh sama apa? Jadi keruntut mendengar di alam kubur. Adalah yang telah mendengar. Yang ini meninggal dunia, alung banyak. Kalau 6 pasang, dalam 6 pasang, jualan dua. Separuh dijualnya, diwakafkan, dikinai bahkan kontan sedikit. Mana pernah menjualnya begini pulang, hari jujuran. Awak maka tuh, kita ini baik. Nah sudah terlanjur suki jangan pemalar. Mobil Alphard, rumah tingkat 4, bini 4. Apalagi kurangnya pemalar. Berusialah kita, umur kada panjang, mati lekas, bini kada lulus janda, pikirkan orang, habis kami orang, masa lagi yang mau ini, supir kita nang kuat karena sarik semalam. Jadi sarik banget, ini namanya supir melikam dari belakang. Kalau yang lain menjadi supir jangan gagah, jangan tertuha berdawah. Kawan habisan kita mati, mobil Alphard dinaikinya, nah rumah tingkat 4 naikinya, bini nang 4 ya, boleh aku nyangkat ya kayaknya. Ya makanya man, pakai kemana-mana Alphard, tahu-tahunya sugi, awak para berkiki, membuka kadun sawit, membuka kadun pinang, membuka kadun liur, kadang-kadang lagi dengan kesehatan, makan saja bersawat. Nah, paparan padahal dijual nasi, paparan juga bungol benar. Kita jual wasi, paparan wajar lah. Kalau pengeluaran duit, tapi pemalar mati, jangan juga banyak-banyak lagi anom. Makanya kita nih harus pernah menyisihkan duit, apalagi bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Maka hari ini maka hari 2000, enak terawihan dengan dibanyakin. Biar habis air raya selesai lapar nih. Udah namun ini, untuk jadi imbah belum. Kalau begini harus sekarang aja. Yang kedua, au ilmin yuntafa'ubihi, atau ilmu yang diambil manfaat. Sidin waktu hidup mengajari kita, membimbing kita, ini meninggalkan wasiat guru kita dan sahabat. Kita amalkan dapat aliran pahala sidin. Makanya kalau anak mulia, ujian guru tadi, anak harus berilmu apapun alasannya. Harus dipikirkan lagi, pokoknya anak harus berilmu. Cukupkan kita sudah ada pembabal sudah, kita ada berilmu, cukupkan kita sudah. Jangan lagi tolakan ke anak. Kita kadang-kadang sudah Tuhan nih, belajar Al-Quran di mana? Kita nak masuk ke pondok, mana tahu lagi. Iya sekarang masuk ke pondok, kan tahu lagi mana kok? Apa nih mana aku? Usia kehilangan banyak kali. Ada depan kita ngambil ilmu, tapi anak generasi kita harus punya ilmu. Main bu aja, dulu nih anak saya pemasukan anak ke pesantren, tapi apalah daya, kami tidak keturunan orang alim. Kami apalah abahnya tukang deret buang ke gula, ininya tukang deret harimau, bentuknya pawang beda. Maka ada keturunan. Masuk akan nak butuh ada yang bermanfaat. Maka itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, lan yukta ahadun ba'da nubuwah syai'an afdal min al-ilmi wal fiqh. Tidak ada pemberian Allah kepada seorang hamba paling utama dibanding berilmu dan paham fikih. Orang kalau berilmu paham fikih baik nyaman.
makali orang ini boleh. Tapi kalau ada ilmu makali orang sendiri saya, ada kisah kawan saya. Bukan ulun, kawan nama kisah. Di zaman dulu ada orang yang berkorban sapi seekor tapi 8 karena anak banyak. Orang berharikan kebanyakan anak. Ikan belanak masak wadi, banyak anak, banyak kaki. Orang ini ikan belanak jumbo masak kuning. Bila anak terumpul, bapaknya angin. Ada angin, anak dilarang keluar malam, patang keluar kulit malam. Jadi anak ikan mereka keluar malam, mama kan tidak keluar malam. Maksudnya aku kada keluar malam karena aku keluar patang tadi cuma kulit malam. Ada angin di luarnya. Orang dari kebanyakan anak berkorban sapi sikong tapi 8. Bertahun ke guru ada duit. Orang sapi sikong di 7, 8 sapi sikong. Aku di guru namun ada duit. Tahan aja di berkorban. Kasihan anak lu di sikong di jalan, nalai kalau jalan di jalan duitaan kami di jalan. Kamu mau nanti apa ya? Soalnya ada guru Tuhan di kampung kemana dipakai orang lagi. Ini dulu lah bila Tuhan ada jadi undang lagi. Turun ini pada 10 tahun lagi. Kalau ada bisa undang, dia mengalih aku anda. Jalan ke Toka, naik ke Sipioho. Ini harapan, ini apa itu sudah Tuhan kan dipakai orang lagi. Ini jadi Tuhan dipakai gitu. Amin ya, kan Tuhan. Datangi guru Tuhan. Boleh tak dia guru kami nak berkorban sapi sikong 8 dia guru boleh jadi. Dia guru orang sana kan memuliakan guru dia guru siapa bilang boleh jadi sapi sikong 8. Boleh guru jangan nak berkorban tapi di sini nak berapa tahun nikah anak yang paling halus itu dia nak halus kan. Anak paling halus itu dia masih halus lagi. Ayat dia nak sini anak mau halus tapi dari dia nak halus masih ada ganal belum. Kalau kan tahu di sini, sapi itu kan tinggi ganal, anakku kan rendah halus, otomatis anakku kan apa kayak kata sapi gitu. Ayo teko, jangan tinggal anakku. Apa ada usul gitu? Kami kan kambing siko, kali kan anak melaju. Oh ayo, ayo teko ayo, boleh kayak ke rumah, potongan sapi siko, kambing siko. Siapa bilang boleh? Boleh. Jangankan 8 sapi sikung 10 orang boleh. Asal tambah kambing tiga. Ini namanya kiai berpolitik. Jadi kiai itu ada di belakang politik. Apa lagi? Islam. Ayo asal kata kambing. Kamu sering kata ambil duit. Aku setahun 2 kali di sini. Tapi kalau ada ilmu makali orang bujur makali orang. Aku berdiri mau kasihan, anak kasihan. Ada kisah orang berdua ini Tuhan, dikira itu hak lah, minantu pengen beliak. Dikira minantu itu hak pengen beliak. Kata asli sama pada nanti subuh beli duluan bangun, kita dulu minantu bangun, berwudu langsung azan sesuai panduan. Panduan azan yang itu hak. Dikira yang beliak ngomongin Tuhan itu aku punya panduan azan ada, panduan beliak ada. Mas itu kan panduannya kan Allahu Akbar kan angka 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, azan sini. Allahu Akbar di sini 2 kali. Ini Tuhan secara boleh minat turunnya takut menyikat azan. Langsung aja kau juga dengan otak sudah. Menggawi di belakang merasa itu hak ada di belakang, maka beriman berdebat yang berlaku habisan. Min Tuhan ada mau kalah, amin berlagu juga. Asik berlaguan sembahyang paling tua. Orang sembahyang 2 rakaat, punya sembahyang 3 rakaat. Kau jangan min Tuhan kenapa nak ikan maka senyap subuh 3 rakaat. Kau jangan min nanto, memangnya dah di kampung ni berapa pasangan sembahyang subuh? Jadi min Tuhan orang pasangan 2 juga. Namun setelah 3, kau aja gampangnya berarti ke subuh itu sangat makanya kasihan kalau anak ada berilmu. Ternyata orang berilmu dapat aliran pahala. Dan terus sapa sekarang dipanen pahala. Berapa murid sidin, berapa zuriat sidin yang mengajarkan ilmu ila yaumil qiyamah dapat kiriman pahala. Yang ketiga, awaladin sholih yaqulahu, atau anak yang mendoakan kepada kita
karena anak soleh. Kita ibu ay ada dapat menebak anak yang mana kaitan anak tujuh mendoakan kita setelah kita meninggal dunia pada tahun. Makanya kita belajar adil lawan anak. Ini biasanya bibinian kurang adil lawan anak. Kadang-kadang nasi pun dimanjakan, bungsu tuh dimanjakan terima. Karena masalah kita terus aku tuh akan lalu dulu orang. Tapi itu lagi masalah adiknya, masalah kakaknya. Apa coba adik di lawan nih? Bunga banget, wah mengipit. Dengan itu bukan itu nang bunga, nang mengipit itu nang bunga. Jadi anak mainnya, nang bungsu mainnya, lalu pada bisa marah.